Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma shanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu bihal lisan عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا معشر المسلمين sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan panjang umur, dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada hari ini makin dikuatkan iman Islam kita agar kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat teriring salam kita haturkan kepada makhluk yang termulia, terindah dan tersuci, baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi satu sekolah yang dibuat oleh Allah. Satu metode yang Allah rangkai begitu indahnya, yang apabila kita melewati dan lulus di dalam sekolahan tersebut, insyaallah kelak kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus di sekolahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bakal meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Apa sekolah tersebut? Adalah bulan suci Ramadan. Entah besok ataupun lusa, kita siapkan diri kita agar kita bisa menghadapi apa yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kelak kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahkan itu menjadi salah satu langkah seseorang itu bisa sukses hidupnya dunia maupun akhirat. Dia bisa istiqomah, dia bisa mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat.
Karena Islam ini bukan hanya mendidik kita sholat bagaimana. Islam bukan hanya mendidik kita bagaimana kita puasa. Islam bukan hanya mendidik kita bagaimana kita berzakat. Tetapi Islam juga mendidik kita bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kalau kita masuk ke dalam Islam tidak boleh pilih-pilih. Saya mau belajar sholatnya saja, saya mau puasanya saja, saya mau ibadah-ibadah tertentu saja. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, kafah, kita harus seluruhnya memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hadis yang dipilih oleh ulama yang merupakan hadis yang apabila kita amalkan kita bakal sukses hidup kita dunia maupun akhirat kelak. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang walaupun dia ahli sholat, ahli puasa, sampai betul-betul dia mencintai sahabat, saudara, sanak familinya melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Berapa banyak tetangga kita mungkin tadi malam dia kelaparan tapi kita bisa tidur. Berapa banyak mungkin sahabat, sanak famili kita hari ini dia tidak bisa makan tapi kita bisa makan. Maka Rasulullah katakan, cintailah sesama sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Itu merupakan kesempurnaan dari iman seseorang. Dan hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir nanti, dia mengimani sorga dan neraka, dia mengimani hari kiamat kelak, maka dia hendaknya berkata yang baik. Jangan suka ghibah, jangan suka namimah, jangan suka kita mengadu domba satu dengan yang lain. Zaman ini udah penuh dengan fitnah. Berapa banyak kira-kira yang sudah kita ghibai? Berapa banyak kira-kira yang sudah kita caci dan kita maki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam satu hadis, hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kita tega nanti di yaumul qiyamah dengan amal yang begitu banyak? Kita ahli solat, kita ahli puasa, kita rajin sedekah, tetapi Allah memasukkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah, cuman sebab karena lisan kita yang kita enggak bisa jaga. Bahkan Nabi katakan, ihfadh hadza dakhaltal jannah. Jaga lisanmu, engkau akan dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi di dalam hadis lain mengatakan, al-ghibatu asyaddu min 30 zanyatan fil Islam. Menggunjing orang lain dosanya lebih parah daripada kita berzina 30 kali di dalam Islam, wal iyad billah. Maka yang kedua Nabi katakan, siapa orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka katakan yang baik. Apabila saya enggak bisa ya Rasulullah berkata yang baik, maka Nabi katakan lebih baik engkau diam, jangan pernah berucap. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihati saya, beri saya wasiat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, la taghdab, jangan gampang marah atau terpancing bisa marah. Lalu dia nanya lagi, ya Rasulullah, ausini, nasihati saya, wasiati saya ya Rasulullah. Maka Nabi tetap mengatakan, la taghdab, jangan gampang marah. Di ketiga kalinya dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, nasihati saya. Nabi tetap mengatakan, la taghdab. Ternyata amarah seseorang atau seseorang yang gampang terpancing marah
Ini bisa mendatangkan malapetaka di rumah tangganya atau di dalam dirinya, waliyadzubillah. Berapa banyak orang marah terhadap istrinya, dia gampang mengucapkan cerai, cerai dan cerai, talak, talak dan talak, dan dia tetap serumah, dan itu merupakan musibah yang terbesar, waliyadzubillah. Dan berapa banyak orang berani mencaci maki kedua orang tuanya karena amarahnya. Berapa banyak orang menyakiti orang lain karena amarahnya, waliyadzubillah. Maka yang ketiga, Rasulullah SAW katakan, la taghdab, jangan engkau marah. Dan yang terakhir, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Muslim yang baik siapa ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, muslim yang baik adalah muslim yang selalu meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Dia selalu mengerjakan sesuatu yang betul-betul urusan dia. Saya belum mengerti tentang sholat, belajar. Saya belum mengerti tentang puasa, belajar. Karena urusan kita. Anak saya belum ahli ibadah, didik dia. Karena urusan kita. Jangan pernah mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Maka bulan suci Ramadan, kata ulama, adalah bulan yang tepat untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini, yang dapat membuat kita bahagia, sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dikumpulkan kelak bersama Nabi kita Muhammad SAW, dan insyaallah Allah berkahi kita di dalam sisa-sisa terakhir dari bulan Sya'ban, dan sampai kita ke bulan suci Ramadan kita bisa tarawih, kita bisa puasa, dan kelak kita mendapatkan gelar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Amma ba'd, فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وعالي الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين، وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى سبطي الشريفين سيد شباب أهل الجنة في الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا زدنا علمنا وزع لنا فيما رزقتنا
واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.